Assalamualaikum saudaraku, berjumpa kembali di channel ini Naura Station Fishing. Oke, hari ini kita mau sedikit ngebahas tentang settingan mancing ikan mas. Nah, untuk settingan mancing ikan mas ini sangatlah berpengaruh atau berperan penting saat kita memancing ya. Jadi hal yang tak terduga itu bisa terjadi, termasuk settingan juga ya. Nah, settingan itu sangat penting untuk beberapa kolam ya, dengan lumpur yang tebal atau lumpur yang sering dikuras, itulah sangat berbeda dalam menentukan settingan teman-teman. Selain itu juga kondisi ikannya ya, ada ikan yang sehat atau ikan jaruh atau ikan yang setengah air. Nah, itu biasanya memerlukan atau ada teknik atau ada settingan yang berbeda. Nah, cara ini tentunya saya dapatkan dari pengalaman saya pribadi ya, selama mancing dengan kondisi kolam yang ada di sini ya. Dengan beberapa empang itu emang agak berbeda teman-teman. Ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Nah, maka dari itu teman-teman tontonlah videonya sampai habis, terutama buat teman-teman yang pemula ya. Jadi biar mudah diserap, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Nah, buat sekiranya teman-teman yang sudah berpengalaman ya, sudah mempunyai settingan masing-masing, mohon maaf ya. Ini bukan mengajari teman-teman, cuma berbagi saja. Nah, sekiranya suhu-suhu atau teman-teman semua yang punya settingan terbaik, teman-teman bisa koreksi atau bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya ya, teman-teman ya. Jadi dimulai dari ukuran senar ya. Nah, untuk ukuran senar saya pakai yang 0,20 teman-teman. Semua merek ya. Jadi semua joran saya untuk mancing ikan mas itu saya menggunakan senar yang diameter 0,20 ya. Nah, lanjut. Nah, untuk snapnya saya selalu pakai snap teman-teman ya. Jadi biar mudah gonta-ganti mata kail ya, rangkaian mata kail atau settingan mata kail saya selalu pakai snap. Dan untuk snapnya saya pakai ukuran yang paling kecil. Kalau nggak salah yang paling kecil itu ukuran 00 ya untuk snap ya. Jadi biar tidak terlalu berat teman-teman ya. Nah, lanjut. Untuk ke atasnya ini ada stopper. Kita stoppernya pakai stopper sosis dengan ukuran yang sangatlah kecil ya. Ukuran sosisnya itu kalau nggak salah ukuran S teman-teman. Nah, di sini juga ada peniti pelampung ya, karena saya juga sering gonta-ganti pelampung. Sesuaikan saja dengan kondisi empang atau ikan, jadi mudah saat pergantian pelampung ya. Jadi menggunakan peniti pelampung seperti ini juga sama menggunakan ukuran yang paling kecil, kalau nggak salah 00 ya untuk ukurannya. Nah, di sini saya pakai dua teman-teman, untuk di atasnya pakai dua. Kenapa pakai dua? Jadi biar nanti tidak robah teman-teman ya, tidak robah, dan kita juga tahu ya di mana empang yang dalam, di mana empang yang dangkal ya. Misalkan biasanya kayak gini, ini patokan ini untuk empang yang dalam, ini untuk empang yang dangkal. Jikalau kita mancingnya itu nggak nitik ya, lempar-lempar. Tapi kalau empangnya rata, ya tinggal disatukan saja seperti ini, dan ini sangatlah kencang teman-teman ya. Tidak akan mudah geser kalau kita menggunakan dua stopper. Nah, untuk stoppernya teman-teman bebas mau pakai yang tipe sosis seperti ini atau tipe yang bulat ya. Kalau tipe sosis seperti ini itu enak sekali teman-teman, jadi tidak akan ini ya, tidak akan geser ya. Karena kalau narik ikan itu kadang suka kelewatan ya, suka masuk ke cincin ringguet yang ujung ya, yang bulat itu. Nah, kalau pakai seperti ini dia akan masuk teman-teman ya, masuk ke lubang ringget ujung joran. Oke teman-teman, itulah mengenai senar ya, yang ada di senar. Nah, kemudian kita lanjut ke pelampung dan rangkaian mata kail. Nah, untuk
ikan balap teman-teman ya, ikan sehat, ikan lapar, itu sebenarnya untuk settingan itu sangatlah tidak berpengaruh teman-teman ya. Mau pakai pelampung segede pesawat terbang juga gak bakalan ngaruh teman-teman ya. Itu yang ngaruh itu asli lapak. Kalau ikannya sehat, mungkin teman-teman yang suka borong ikan mas dari tanam ya, dari bibit, itu mancingnya akan lebih mudah teman-teman. Mau pakai pelampung apa saja, kalau ikannya ada di situ langsung dimakan, langsung dibawa lari ya. Cuma kadang kalau untuk mancing harian, terutama kilo gebrus, itu agak berbeda ikannya ya, karena ikannya itu kan sering dikirim-kirim teman-teman ya, dari pembudidaya terus ke bakul, kadang-kadang bakul ke bakul lagi, terus ke calo, mungkin baru nyampe di pemancingan ya. Dan kadang-kadang belum tentu sehat ya, kadang-kadang belum tentu waras untuk ikannya itu ya. Jadi untuk ikan sehat lah, kebetulan kita lagi mancing ikan sehat, biasanya saya pakai pelampung yang agak gede teman-teman ya, agak gede seperti ini bulu merak ya. Ini kalau nggak salah yang sebelah sini ukuran 5 cm, ini yang 6 cm kalau nggak salah ya. Ya untuk diameternya umum saja teman-teman ya. Untuk diameternya umum lah. Biasanya kalau ukuran segitu diameternya segini. Nah ini untuk biasa saya pakai untuk pagi hari teman-teman ya. Ikan sehat, ikannya lagi setengah air. Biasanya kalau pagi hari itu ikan setengah air teman-teman ya. Kadang-kadang belum sempurna lah, belum masuk ke dasar ya. Nah, biasanya saya pakai pelampung seperti ini. Nah, kelebihan untuk pelampung ini itu enak banget teman-teman ya. Kalau udah ngetrik, insya Allah kalau pelampung seperti ini jarang gagal ya. Karena kita sangat tahu kalau posisi umpan itu dimakan. Biasanya kalau pelampung besar seperti ini, itu kalau dimakan dia ngetriknya enak banget teman-teman. Ikannya sehat, ngetriknya enak banget. Cepet banget seperti ini. Kalau sentak udah pasti kena teman-teman ya. Nah untuk settingannya saya pakai 3 mata kail. Ini bekas mancing kemarin belum dirapihin teman-teman ya. Kita ambil satu saja ya. Oke teman-teman ya. Nah ini untuk settingannya ya, untuk settingannya sih standar saja sih, tapi ini yang tipe pendek ya, ini yang tipe pendek teman-teman. Nah untuk settingan yang pelampung bulu merak, biasanya saya agak agak panjang teman-teman ya, agak panjang ya. Oh, ini saya pakai ini teman-teman, 3 mata kail ya. Ini agak panjang, ini sekitar 30 cm lah teman-teman ya, dari kail satu ke kail ujung ya, sekitar 30 cm. Nah kenapa saya pakai agak panjang seperti ini, itu biasanya ikan kan masih setengah air teman-teman ya, sedangkan ini kan agak besar kumpulnya. Nah ini biasanya bisa mengangkat umpan yang di atas seperti ini ya teman-teman ya. Nah di atas seperti ini tuh akan keangkat oleh kumbul ini ya. Nah jadi posisinya itu akan seperti ini teman-teman, di dalam air ya. Ini kail ya, ini kail. Nah ini terangkat teman-teman, pasti terangkat teman-teman. Jadi biasanya kalau saya itu di ini teman-teman diingat-ingat ya, kalau lagi pakai settingan seperti ini itu diingat-ingat posisi kail mana yang dimakan ya. Nah kalau lumpurnya jelek, ikannya setengah air, dia kan di sini teman-teman, kebanyakan makannya di sini biasanya ya, dan pasti di sini teman-teman. Silakan teman-teman coba saja ya kalau tidak percaya. Dan itu benar-benar pengalaman saya teman-teman, dan semoga itu sama dengan lokasi teman-teman ya. Dan di sini saya juga pakai kili-kili teman-teman ya. Nah untuk kili-kilinya pakai nomor yang paling kecil teman-teman, pokoknya jangan takut putus ya
Kalau mancing takut putus mending jangan mancing. Jadi gunakan yang paling kecil, tujuannya untuk kesensitifannya itu tetaplah ada teman-teman ya. Walaupun kita menggunakan pelampung yang agak besar, menggunakan bulu merak. Nah sebenarnya untuk pelampung seperti ini itu enak banget teman-teman ya. Mata nggak terlalu puyeng ya. Lihat kumbul itu jelas ya. Pasti makan ikan jelas ya. Nah itu sangat enak. Cuma ada kekurangannya teman-teman ya. Untuk settingan seperti ini ya. Nah untuk senarnya saya pakai ini teman-teman. Ini saat ini saya lagi pakai senar ini. Kenceh Siliwangi yang nomor 8. Nah itu kalau senar biasa sekitar 0,25 lah teman-teman ya. Untuk senarnya ya. Nah untuk senar seperti ini atau settingan seperti ini kekurangannya itu dia susah teman-teman. Kalau ikannya emang bener-bener ikan melehoy ya. Ikan yang gak mau makan. Biasanya kalau ciri-cirinya cuma ketrik-ketrik udah, ketrik-ketrik udah, kadang-kadang sep udah. Nah itu biasanya dia takut ikan itu karena ini kan ada sedikit beban ya. Jadi dia tahu lah kalau makan umpan itu ada beban sehingga membuat ikan itu kabur ya. Tapi itu jarang sekali sih teman-teman ya, kalau untuk ikan baru turun atau baru dijeburin ya, itu jarang ya. Cuma kadang-kadang ada seperti itu teman-teman. Nah barulah ya kita ganti settingan teman-teman ya, kita ganti settingan. Nah sebenarnya untuk settingan ini itu bisa dilakukan teman-teman untuk ikan sehat ataupun ikan kurang sehat ya untuk settingan ini. Cuma kalau saya pribadi untuk settingan ini tidak terbiasa teman-teman ya. Yang pertama itu karena pandangan lihat kumbulnya yang bikin puyeng ya. Selain itu juga kurang enak teman-teman ya. Untuk keadaan ngetriknya itu kurang enak. Nah untuk settingan kedua ini, untuk kumbulnya ini tipe kumbul jarum teman-teman ya. Ini ada kumbul jarum dan juga ada kumbul baseball. Nah ini sama saja fungsinya kumbul kecil ya. Nah jadi untuk settingan ini biasa saya pakai untuk ikan-ikan melehoy teman-teman ya. Ikan melehoy, terus lumpurnya enggak terlalu tebal, empangnya enggak terlalu besar. Biasanya emang saya pakai seperti ini teman-teman ya. Dan settingannya juga dibuat agak pendek, beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi sekitar 30 cm, ini paling sekitar 20 cm teman-teman. Nah kenapa saya buat agak pendek, karena ini pasti tenggelam teman-teman ya, karena ini kecil dia nggak akan angkat beban ya. Jadi untuk posisi umpan ya tidur semua seperti ini teman-teman ya. Nah 1 2 3 paling tidur lah, kalau enggak ya keangkat sedikit lah untuk menggunakan pelampung seperti ini. Nah untuk ngetrikannya ini agak kurang sih teman-teman. Ini bisa ngetrik cuma kurang, dia ngetrik paling 1-2 kali tenggelam, dia 1-2 kali tenggelam, jarang ngetrik ya. Kalau rebah ya bisa saja rebah, cuma kalau ngetrik jarang untuk posisi atau pelampung kecil seperti ini ya. Nah itu sangatlah tidak terbiasa teman-teman ya, kadang-kadang sudah tenggelam tapi nggak kena menggunakan settingan ini ya, karena kan bisa saja ketabrak ikan, senar ketenggor sedikit aja ini tenggelam teman-teman ya. Ke bawah angin juga kadang-kadang tenggelam ini karena saking sensitifnya untuk eh, pelampung ini ya atau settingan ini. Nah untuk senarnya juga ini beda teman-teman. Untuk senarnya saya pakai yang nomor 6-nya ya, ini sekitar 0,22 lah, 0,22 0,23 kalau teman-teman menggunakan senar biasa. Nah cuma untuk kelebihan ini ya, untuk kelebihan settingan ini atau pelampung ini, nah itu biasanya untuk ikan-ikan jaru yang ngetrik doang, yang makan sebentar langsung pergi. Nah kita harus ganti menggunakan pelampung seperti ini dan juga senarnya yang selembut mungkin teman-teman. Nah ini untuk 3 ini kalau pagi hari sih, pagi hari ikannya sudah kayak gitu biasanya pakai yang 3.
Nah, kalau misalkan untuk sore harinya atau ikan sisa atau ikan-ikan benar-benar ikan jaru itu gunakan 2 mata kail teman-teman, atau 1 mata kail ya. Biasanya seperti itu. Jadi emang ikan jaru itu sangat takut dengan beban ya. Umpan juga nggak boleh besar teman-teman ya. Diusahakan sekecil mungkin ya. Nah, untuk nomor mata kailnya juga saya sih pakai nomor 3 ya teman-teman ya. Mau apapun itu saya pakai nomor 3 ya. Untuk ikan 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg itu saya pakai nomor 3 teman-teman untuk mata kailnya. Oke teman-teman, demikian dari video ini, semoga bermanfaat ya. Semoga menginspirasi teman-teman dalam menentukan settingan. Nah, sekiranya kurang lengkap atau belum terjawab ya yang apa teman-teman impikan, mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya bingung ya mau bahas apa lagi. Tapi sekiranya belum lengkap atau teman-teman masih bingung, bisa tanyakan saja di kolom deskripsi. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Mantap. Terima kasih.